Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tidak kurang suatu apa, dan mudah-mudahan segala aktivitasnya tetap dilancarkan. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas soal badan hukum. Jadi, seandainya kita mau membuat sebuah entitas bisnis atau membuat perusahaan begitu ya, memang di negara Republik Indonesia ini wajib mentaati aturan yang berlaku, baik aturan secara pendirian, baik aturan secara operasional, baik aturan secara pembukuan dan lain-lain. Ada banyak perangkat-perangkat hukum yang harus kita jalani, perangkat-perangkat hukum yang harus kita taati di negara Indonesia ini, karena memang negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi dengan kaidah-kaidah hukum. Nah, lalu apa yang disebut dengan badan usaha? Badan usaha adalah lembaga yang berisi kesatuan regulasi teknis maupun praktis dan ekonomis yang dibangun demi tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi memang badan usaha tujuan akhirnya adalah laba atau keuntungan, tetapi dalam internal bisnis prosesnya dia pengelolaannya secara praktis dan ekonomis begitu ya. Tapi kalau ini bahasa yang susah dipahami, bisa juga kita menggunakan istilah efektif dan efisien begitu ya. Jadi sebuah lembaga yang berisi kesatuan regulasi yang dikelola secara efektif dan efisien, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah pengertian dari badan usaha. Lalu, apa itu perusahaan? Nah, perusahaan adalah satu unit badan usaha yang bertugas untuk mengelola faktor produksi demi tujuan keuntungan. Ya, sebetulnya hampir sama, tetapi yang namanya badan usaha itu adalah lembaga kesatuan regulasi. Regulasi itu kan peraturan-peraturan begitu ya. Peraturan yang teknis maupun yang pragmatis gitu ya. Sedangkan yang disebut perusahaan adalah satu unit dari badan usaha yang bertugas untuk mengelola faktor produksi demi tujuan keuntungan. Jadi kalau seandainya kita mengenal yang namanya PT, bentuk badan usahanya, misalkan PT Warta Media Nusantara gitu ya, teman-teman pasti tidak akan pernah belum paham gitu ya, PT Warta Media Nusantara itu siapa sih gitu ya. Nah, sedangkan kalau saya menyebut Tribun Jateng, teman-teman pasti sudah aware, oh koran, oh media, oh digital, oh online gitu ya. Nah, itu yang saya sebut badan usaha itu adalah nama PT-nya atau nama bentuk badan, nama badannya. Sedangkan Tribun Jateng ini adalah salah satu unit badan usaha yang memang tujuannya untuk mencapai keuntungan, lebih ke salah satu brandnya barangkali ya, begitu itu lebih mudahnya. Ada 3 bentuk badan usaha gitu ya. Yang pertama adalah bentuk yuridis perusahaan.
Kalau kita ngomongin soal yuridis, tentu saja aspek legal atau aspek perundang-undangan ini sangat kental dalam pembentukannya gitu ya. Ada 6 kategori gitu ya. Ada yang disebut perusahaan perorangan, ada yang disebut firma, ada yang disebut perusahaan komanditer, ada yang disebut perusahaan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi. Sedangkan ada juga yayasan dan seterusnya. Sebetulnya tidak ada 6, itu hanya contoh saja gitu ya. Nanti setelah ini kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah, terus ada juga bentuk badan usaha, lembaga non keuangan. Ada lembaga keuangan bank. Ini ada seperti BNI, Mandiri, BRI gitu ya, dan bank-bank lain gitu ya. Memang bentuknya perbankan gitu. Tapi ada juga bentuk lembaga keuangan yang non bank. Apa kira-kira? Ya, leasing gitu ya, lembaga finansial gitu ya. Itu lembaga keuangan yang bukan bank. Terus ada badan usaha yang bentuknya kerjasama, penggabungan maupun expans. Misalkan bentuk-bentuk penggabungan merger gitu ya, penggabungan khusus, misalkan pengkhususan perusahaan yang hasil dari likuidasi gitu ya. Terus ada pengkonsentrasian dan cara penggabungan perusahaan yang lain. Ya, kita nggak spesifik belajar di sini, tapi kita akan lebih banyak belajar ke bentuk yuridis ya. Nah, ini adalah bentuk badan usaha secara yuridis berdasarkan kategori kepemilikan. Ada yang namanya badan usaha milik negara. Sudah jelas yang namanya badan usaha milik negara ya tentu saja modalnya itu 100% milik negara. Dan tujuan pembentukan badan usahanya pun juga secara spesifik berbeda. Terus ada bentuk badan usaha milik swasta. Ya, ini ada beberapa kategori. Terus ada badan usaha campuran, yakni modalnya terdiri dari modal kepemilikan negara dan modal kepemilikan swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing. Nah, kalau kita kembali ke badan usaha milik negara, ada 3 bentuk. Ada yang berupa perjan. Perjan itu adalah perusahaan jawatan. Mungkin teman-teman juga tidak akan pernah mengenal ya perusahaan jawatan. Dulu ada yang namanya perusahaan jawatan kereta api gitu ya. Memang dibentuk oleh negara dengan modal milik negara, tetapi tidak untuk semata-mata keuntungan. Jadi pelayanannya tidak maksimal gitu ya. Yang penting asal jalan gitu ya. Dulu yang namanya naik kereta api itu identik dengan kasta rendah gitu ya. Jadi di dalam satu gerbong itu ada penumpangnya, ada yang bawa barangnya, ada yang bawa ayamnya, ada juga yang jualannya begitu ya. Nah, terus negara mengubah bentuk perjan menjadi perum, ya perum kereta api dulu pernah. Ini sudah ada sisi komersialnya gitu ya. Nah, terus yang terakhir menjadi PT Kereta Api TBK gitu ya. Nggak tahu sudah TBK apa belum ya. Ya, yang jelas fungsi komersialnya dipisahkan
dengan fungsi sosialnya, membagi strata-strata atau kelas-kelas layanan. Ada yang kelas eksekutif, ada yang kelas VIP, VVIP, maupun yang kelas ekonomi. Kelas ekonomi pun juga ada kelas lagi, kelas ekonomi A, kelas ekonomi B, dan kelas ekonomi C dan D, sepengetahuan saya gitu ya. Nah, itu akan membedakan tujuannya kalau memang namanya saja sudah berbeda. Terus untuk badan usaha milik swasta, tentu saja ini kepemilikannya atau modalnya ini milik swasta. Ada yang namanya perusahaan perorangan atau ini disebut PO gitu ya. Perusahaan perorangan ya tentu saja ini milik satu orang saja. Ada yang disebut usaha dagang atau UD gitu ya. Terus ada perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang kepemilikannya terdiri dari minimal 2 orang atau lebih. Itu ada yang namanya PT, perseroan terbatas, ada firma, ada CV, persekutuan komanditer, dan ada koperasi. Nah, masing-masing nama itu juga berbeda peruntukannya, berbeda kepemilikannya, berbeda wilayah-wilayahnya, itu wilayah usahanya. Terus ada juga BUMS yang berupa yayasan. Nah, kalau yayasan ini kan lebih ke sosial begitu ya. Dan untuk yang badan usaha bentuk terakhir yakni badan usaha campuran, terdiri dari kepemilikan swasta dan kepemilikan negara. Bisa jadi proporsionalnya sama 50%, 50%. Bisa jadi berbeda. Bisa jadi negara yang lebih banyak, bisa jadi swasta yang lebih banyak. Nah, saya punya tugas buat teman-teman untuk memperdalam lagi. Jadi tolong Komting untuk membagi kelas ini menjadi kelompok-kelompok kecil begitu ya, terserah, yang penting rata. Dan untuk tugasnya teman-teman bisa membuat presentasi mengenai bentuk badan usaha ini. Nanti teman-teman kirim materinya ke saya by email, nanti emailnya saya sertakan. Jadi dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 materi yang bisa teman-teman kupas begitu ya. Yang pertama perusahaan jawatan, yang kedua perusahaan umum, yang ketiga perseroan terbatas, yang keempat perusahaan perorangan, yang kelima yayasan, yang keenam firma, yang ketujuh persekutuan komanditer atau CV, yang kedelapan koperasi. Ada 8 ya, bukan 9. Jadi teman-teman silahkan dibagi kelompoknya. Ada yang membahas perjan, ada yang membahas perum, ada yang membahas perseroan terbatas, yang persero nggak usah. Ada yang membahas perusahaan perorangan, ada yang membahas firma, ada yang membahas CV, ada yang membahas koperasi, dan ada yang membahas yayasan. Masing-masing kategorinya yang dicari adalah pengertiannya, terus pendiriannya, terus kelebihan kekurangannya, terus
jenis usahanya itu contohnya seperti apa, dan yang kelima pembubarannya itu bagaimana, itu ya. Ini slide yang akan menjadi tugas teman-teman dikumpulkan nanti minggu depan. Diharapkan ada satu pertemuan itu 3 kelompok yang presentasi gitu ya. Nanti ada 8 kelompok harusnya. Oke, ditunggu tugasnya. Selanjutnya, nah, proses pendirian perusahaan ini tergantung dari masing-masing daerah gitu ya. Ada yang membuat satu pintu layanan perizinan gitu ya. Ada yang masih masing-masing sesuai dengan dinas-dinas terkait. Nah, pada awalnya membuat usaha itu memang benar-benar repot sekali gitu ya, karena yang pertama kita harus ke notaris untuk membuat akta notarisnya. Setelah akta notaris jadi, baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendaftarkan atau mencatatkan berita acara notaris tentang pendirian perusahaan tersebut. Nah, setiap ada perubahan, baik perubahan usaha, perubahan nama, dan lain-lain, tentu saja berita acara notaris tetap akan diganti lagi, diperbarui gitu ya. Meskipun setiap akta yang dibikin itu tetap ada kaitannya. Misalkan hari ini kita membuat akta notaris tentang pendirian perusahaan PT ABC misalkan. Nah, di dalam akta pendirian ini PT ABC berusaha di bidang pencetakan koran gitu ya. Nama direkturnya siapa, modalnya berapa gitu. Ini sudah jelas di akta nomor 1. Nah, di dalam perjalanannya mungkin kita akan mengubah akta. Direkturnya ganti misalkan. Jenis usahanya nambah. Ya, berarti akta nomor 1 itu akan ditambah dengan akta yang lain menjadi akta nomor 2 atas dasar akta nomor 1. Jadi akta nomor 1 tetap dicantumkan, tidak ada kadaluarsanya, tetap digunakan terus-menerus. Ya, seperti teman-teman belajar undang-undang gitu ya, ada undang-undang nomor sekian, nanti turunannya apa aja. Kalau akan merevisi berarti mengingat undang-undang nomor sekian dan seterusnya. Nah, itu masih berlaku. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan akta, baru kita mengurus yang namanya surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili perusahaan tempat kita menjalankan aktivitas usahanya tentu juga akan berkait dengan akta notaris, karena di dalam akta notaris itu disebutkan wilayahnya ada di mana. Misalkan wilayahnya di Kota Semarang, ya berarti domisili perusahaan kita wajib di Kota Semarang. Nah, di Kota Semarang itu kan tentu ada RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kita datang ke RT, minta surat pengantar. Surat pengantar, baru ke RW, di RW di paraf, diketahui, di stempel begitu ya. Baru di kelurahan. Nah, di kelurahan inilah dikeluarkan surat keterangan domisili perusahaan. Dari kelurahan lanjut ke kecamatan. Kecamatan hanya mengesahkan saja, jadi hanya stempel dan tanda tangan Pak Camat, selesai. Nah, setelah itu kita sudah punya domisili perusahaan, kita sudah punya akta perusahaan maupun administrasi hukumnya, AHU-nya, lampiran yang dari Kumham-nya. Nah, baru ke kantor pajak Pratama untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara badan ya. Jadi bukan wajib pajak pribadi, ini adalah wajib pajak badan. Setelah keempat berkas tersebut kita pegang, akta notaris, pengesahan AHU-nya, administrasi hukum umumnya, domisili perusahaannya,
Terus NPWP-nya kita terdaftar sebagai wajib pajak badan, baru dibawa ke dinas terkait. Nah, dinas terkait ini tadi sudah saya bilang tergantung dari kebijakan masing-masing wali kotanya. Kalau wali kotanya ramah investasi, tentu saja ada satu bilik pintu yang bisa kita jalankan, kita proseskan di situ. Nanti perizinannya akan keluar serta-merta. Nah, tergantung dari KLBI-nya teman-teman. Di dalam akta notaris tadi sudah tertera KLBI. KLBI itu adalah jenis usaha-usaha yang akan digeluti nanti. Ya, jadi ada pertanian, ada penerbitan, dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa cek webnya, nanti akan saya kasih di materi selanjutnya karena ada kaitan dengan materi selanjutnya. KLBI ya teman-teman ya. Nah, ini dinas-dinas sudah ya, tergantung dari dinas mana. Nah, ini syarat-syaratnya, syarat-syarat pendirian CV, syarat-syarat domisili perusahaan, syarat-syarat wajib pendaftaran NPWP. Terus ada syarat pembuat izin usaha perdagangan, domisili perusahaan, yang tadi domisili perusahaan dari RT RW, dan ini domisili perusahaan PT-nya. Nah, pembuatan tanda daftar perusahaan atau TDP-nya. Ya, di tahun 2018 ini sudah ada yang namanya peraturan pemerintah gitu ya dalam pelaksanaan perizinan secara elektronik. Ada web yang namanya oss.go.id. Nah, oss.go.id ini adalah keputusan pemerintah yang dituangkan dalam keputusan presiden untuk mempermudah iklim investasi di Indonesia. Jadi kalau tadi teman-teman ada gambaran secara manual itu mengurus perusahaannya itu rada ribet begitu ya. Kalau yang ini dengan sistem OSS ini hanya memerlukan waktu kurang dari 1 jam itu sudah selesai. Kalau berkas utamanya teman-teman sudah punya. Apa sih berkas utamanya? Berkas utamanya adalah akta notaris. Yang kedua adalah penetapan administrasi hukum umum yang akta notaris tadi. Terus ada NPWP dan domisili perusahaan dari kelurahan tempat perusahaan itu berada. Ya, dengan 3 syarat itu teman-teman bisa melakukan proses NIB, nomor induk berusaha. NIB ini bisa menggantikan tadi kalau teman-teman TDP ya, tanda daftar perusahaan itu diganti dengan NIB dalam OSS, dan ini secara bertahap sudah mulai pelan-pelan dialihkan ke sini. Jadi dinas-dinas tadi sudah menutup counter ya, sudah tidak ada pendaftaran TDP, tanda daftar perusahaan. Semuanya sudah by system lewat oss.go.id. Tetapi di counter tadi hanya ada komputer sama petugas yang membantu kita dalam proses registrasi melalui OSS. Ya. Kalau dulu mendirikan perusahaan itu RT RW itu hanya izin gangguan gitu ya. Masyarakat terganggu apa tidak dengan keberadaan perusahaan kita. Nah, ini sekarang udah tidak perlu lagi. Dulu yang namanya tanda daftar perusahaan itu ada masa berlakunya 3 tahun, sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu ada yang namanya surat izin usaha perdagangan atau SIUP, itu berlangsung selama 5 tahun, sekarang sudah tidak ada masanya lagi. Semuanya manakala perusahaan itu masih ada ya tentu saja masih berlaku gitu ya.
Nah, ini tampilan OSS, teman-teman. Ini bisa digunakan sebagai langkah mudah dalam pendaftaran perusahaan. Nah, menyangkut dengan aspek legal, tentu saja banyak sekali peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku atas entitas usaha di Indonesia. Ada yang tetapi pada prinsipnya masih bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena aspek entitas sebuah usaha itu ya tadi berupa perikatan itu persekutuan itu kerjasama begitu ya, antara dua orang atau lebih maupun yang pribadi gitu ya. Itu masuk ke undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan aspek pidananya, kalau memang ada kaitannya dengan pidana, misalkan penipuan, misalkan prestasi yang bisa dituntut secara pidana gitu ya. Jadi dua sumber hukum itu yang menjadi landasan utama. Terus ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ini masih berlaku untuk yang bentuk badan usaha yang jadul begitu ya, seperti CV, komanditer gitu ya. Itu masih diberlakukan. Terus ada juga undang-undang perpajakan. Ini banyak sekali. Ada pajak pertambahan nilai, PPN gitu. Ada pajak penghasilan, ada pajak barang mewah, ada pajak impor ekspor gitu ya. Ya, macam-macam lah undang-undang perpajakan. Terus ada Undang-Undang Nomor 1292. Ini mengenai koperasi gitu ya. Terus ada Undang-Undang 16 2001, ini tentang yayasan. Terus ada Undang-Undang 25 2007, ini penanaman modal. Terus ada Undang-Undang Nomor 40 2007, ini spesifik mengenai perseroan terbatas. Ya, jadi ini perangkat undang-undang, teman-teman selayaknya harus tahu, harus paham, karena banyak kaitannya kegiatan usaha itu berlandaskan dengan peraturan perundangan yang berbeda-beda. Ya, mengingat yaitu tadi Indonesia adalah negara hukum, setiap sendi kehidupan diatur dengan yang namanya perangkat-perangkat hukum. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Saya ingatkan teman-teman, tugasnya tadi ada tentang pengertian tentang kelebihan kelemahan, tentang pendirian, terus tentang kewenangan berusaha, dan tentang bagaimana penutupan sebuah badan usaha. Baik, terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.